Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Scene 9. We are proudly present the material for our study under the title about perilaku komunikasi antar budaya etnik Jawa dalam hubungan bisnis dengan etnik Gayo di perusahaan industri kopi Bener Meriah Aceh. Scene 9 itu terdiri dari aku sendiri Azara Sartika Yanwar. Next. Nama saya Dinda Fitriani. Nama saya Vina Nafita Sari Simanjuntak. Saya Natasha Triwesami. Hubungan antara etnik Jawa dan etnik Gayo. Kemajemukan dalam suatu wilayah yang memiliki struktur masyarakat yang plural di mana terdiri dari beberapa etnis yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda mengakibatkan terjadinya kontak budaya. Masyarakat di Bandar Meriah menyebut dirinya mereka sebagai etnik atau orang Gayo. Orang Gayo di Bandar Meriah merupakan kelompok budaya dominan. Selain orang Gayo, terdapat beberapa etnik pendatang seperti Jawa, Padang, Aceh, dan sebagainya. Para pendatang khususnya etnik Jawa merupakan perantau yang didatangkan melalui program transmigrasi yang difasilitasi oleh pemerintah. Selain para pendatang transmigrasi, terdapat juga para pendatang dari Jawa yang bersifat mandiri. Mereka datang dengan inisiatif untuk merantau demi kepentingan ekonomi para perantau mandiri ini. Biasanya membuka usaha di bidang perdagangan. Next. Hubungan antara host population atau orang setempat atau asli, yaitu orang Gayo dengan pendatang khususnya orang Jawa, terlihat harmonis melalui hubungan di bidang industri kopi. Dalam hal ini, orang Jawa merupakan pekerja di kebun kopi milik orang Gayo. Selain itu, pemilik kebun kopi juga melibatkan orang Jawa dari luar daerah, khususnya dari Binjai, Kuala Simpang, dan daerah-daerah pinggiran sekitar Benar Meriah. Hal ini menunjukkan bagaimana hubungan timbal balik dalam bidang bisnis kopi. Masyarakat di Benar Meriah banyak yang berprofesi sebagai petani kopi dan hampir seluruhnya memiliki kebun kopi. Dalam setahun biasanya buah kopi panen 2 atau 3 kali, tetapi buah kopi selalu ada setiap 2 minggu sekali sehingga petani kopi akan selalu memetiknya walaupun tidak banyak berubah. Next. Selanjutnya ada perilaku komunikasi. Perilaku komunikasi dalam kelompok adalah tindakan dalam berkomunikasi. Setiap tindakan dalam komunikasi meliputi tindakan verbal dan tindakan nonverbal atau yang lebih dikenal dengan perilaku komunikasi verbal dan perilaku komunikasi nonverbal. Bahwa pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Sebagian besar perilaku manusia berupa perilaku operan, yakni perilaku yang dibentuk atau dipelajari. Sedangkan perilaku alami berupa gerakan-gerakan refleks, insting, atau pembawaan yang berkaitan dengan kepribadian yang dibawa sejak lahir, walaupun hal ini dapat diubah. Perilaku komunikasi sebagai bagian dari perilaku pada umumnya merupakan aktivitas baik yang tampak maupun tidak tampak dan bersifat operan. Next. Skinner, seorang ahli psikologi, merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus. Skinner membedakan adanya dua proses perilaku. Yang pertama, responden respon atau relesif, yakni respon yang ditimbulkan oleh rangsangan-rangsangan atau stimulus tertentu. Stimulus semacam ini disebut electing stimulation atau karena menimbulkan respon-respon yang relatif. Misalnya, makanan yang lezat menimbulkan keinginan untuk makan. Cahaya terang menyebabkan mata tertutup dan sebagainya. Respon ini mencakup perilaku emosional. Misalnya mendengar berita buruk menjadi lebih sedih atau menangis. Lulus ujian meluapkan kegembiraannya dengan mengadakan pesta atau sebagainya. Yang kedua ada operan respon atau instrumental respon,
yakni respon yang ditimbulkan dan berkembang, kemudian diikuti oleh stimulus atau perangsang tertentu. Perangsang ini disebut reinforcing stimulation atau reinforce karena memperkuat respon. Misalnya, apabila seseorang petugas kesehatan melaksanakan tugasnya dengan baik, kemudian memperoleh penghargaan dari atasannya atas stimulus baru, maka petugas kesehatan tersebut akan lebih baik lagi dalam melaksanakan tugasnya. Bicara tentang perilaku, maka perilaku seseorang itu ditentukan oleh berbagai kebutuhan untuk memenuhi suatu tujuan atau tindakan akhir yang paling disukai dari suatu objek. Next. Selanjutnya ada bentuk perilaku komunikasi. Yang pertama ada bentuk perilaku tertutup. Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respon atau aksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan atau kesadaran, dan sikap yang terjadi belum bisa diamati secara jelas oleh orang lain. Dan yang kedua ada perilaku terbuka. Perilaku terbuka ialah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut jelas dalam bentuk tindakan atau praktek atau praktis. Yang ada lagi faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu terwujud dalam sikap dan perilaku petugas lainnya yang merupakan faktor predisposisi yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, dan motivasi. Dan yang kedua itu ada faktor enabling atau pendukung yang terwujud dalam lingkungan fisik, ketersediaan atau tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan, misalnya pusat pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir itu ada faktor responsing atau pendorong, yang kelompok referensi dari perilaku masyarakat. Tim ahli WHO menganalisis bahwa yang menyebabkan seseorang itu berperilaku ada 4 alasan pokok. Oke, selanjutnya itu ada komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya sendiri itu merupakan proses komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan berbeda-beda, baik ras, etnik, sosial, ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan. Komunikasi antar budaya terus berkembang, apalagi di saat manusia bisa bebas berkomunikasi karena adanya perkembangan teknologi. Komunikasi yang terjalin karena adanya perbedaan merupakan hasil dari keanekaragaman pengalaman, nilai, dan juga cara pandang dari masing-masing budaya. Pihak-pihak yang melakukan komunikasi antar budaya harus mempunyai keinginan yang jujur, tulus untuk berkomunikasi, dan mengharapkan pengertian timbal balik. Selanjutnya itu ada bentuk dan juga hambatan komunikasi antar budaya. Pertama itu kita bentuk-bentuk dari komunikasi antar budaya. Pertama ada komunikasi internasional. Komunikasi internasional sendiri adalah bentuk komunikasi antar budaya yang terjadi antara dua negara atau lebih. Bentuk ini dapat dilihat dari berbagai macam kegiatan diplomat maupun propaganda yang seringkali berkaitan dengan kondisi interkultural atau antar budaya dan interrasial antar ras. Kedua itu komunikasi antar ras. Komunikasi antar ras itu adalah sebuah bentuk komunikasi yang terjadi apabila adanya interaksi atau proses komunikasi pada individu atau kelompok yang berbeda ras. Bentuk komunikasi ini sendiri memiliki ciri utama yaitu komunikasi dan juga komunikator berasal dari ras yang berbeda. Ras sendiri merupakan klasifikasi sekelompok individu berdasarkan karakteristik biologis. Dan terakhir itu ada komunikasi antar etnik. Komunikasi antar etnik ini adalah bentuk komunikasi yang mana proses komunikasinya berasal dari etnis yang berbeda. Kelompok etnik adalah kelompok orang yang ditandai dengan bahasa dan asal-usul yang sama. Oleh karena itu, komunikasi antar etnik merupakan komunikasi antar budaya. Selanjutnya itu kita ada hambatan-hambatan komunikasi antar budaya. Pertama itu mengabaikan perbedaan antara Anda dan kelompok secara kultural. Terus yang kedua itu ada mengabaikan perbedaan antara kelompok kultural yang berbeda. Yang ketiga itu ada mengabaikan perbedaan dalam makna, melanggar adat kebiasaan kultural, dan juga menilai perbedaan secara negatif.
Selanjutnya ada teori internasional simbolog. Untuk mempelajari interaksi sosial digunakan pendekatan tertentu yang dikenal dengan namanya interaksionis perspektif. Di antara berbagai pendekatan yang digunakan untuk mempelajari interaksi sosial, dijumpai pendekatan yang dikenal dengan namanya interaksionalisme simbolik. Dari kata interaksionisme sudah nampak bahwa sasaran pendekatan ini ialah interaksi sosial. Kata simbolog mengacu pada penggunaan simbol-simbol dalam interaksi. Bisa disebutkan teori interaksionisme simbolog adalah teori yang berusaha memahami fenomena sosial seperti melanggar aturan parkir di jalan. Tentu akan menarik karena momen tersebut akan terjadi berulang kali. Ada konsep budaya. Pengertian budaya adalah budaya berkenan dengan cara manusia hidup. Budaya pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang muncul dari proses interaksi antar individu. Nilai-nilai ini diakui baik secara langsung maupun tidak seiring dengan waktu yang dilalui dalam interaksi tersebut. Budaya bisa diartikan sebagai pikiran, akal budi, sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang, dan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Untuk unsur budaya itu yang pertama ada religi, yang kedua ada sistem kemasyarakatan, yang ketiga itu ada sistem pengetahuan, yang keempat itu ada bahasa, yang kelima ada kesenian, yang keenam ada mata pencarian hidup, dan yang terakhir yang ketujuh ada peralatan dan perlengkapan hidup. Next. Jadi kesimpulan pada materi kali ini adalah unsur dalam perilaku komunikasi menyebutkan bahwa perilaku merupakan respon terhadap stimulus. Fenomena kehadiran suku Jawa yang sangat besar perkembangannya menjadi pengaruh terhadap motivasi etnik Gayo dalam mengembangkan bisnis kopi sendiri. Perilaku komunikasi dalam bisnis kopi suku Jawa dengan suku Gayo sangat terbuka karena dalam bisnis keterikatan bukan terhadap suku melainkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tanpa melihat latar belakang budaya. Komunikasi antar budaya yang efektif, kedatangan suku Jawa dalam beberapa fase terdahulu itu kemudian melahirkan anak serta cucu di Kabupaten Benar Meriah menjadi pembaruan yang terintegrasi. Pasalnya tak jarang baik masyarakat beretnis Jawa mampu berbahasa Gayo dan sebaliknya masyarakat Gayo juga memiliki kemampuan berbahasa Jawa. Thank you very much for your great attention, everyone. Thank you for your listening. May all those we have shared be beneficial for all of us. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.